Sebagaimana janji saya di video sebelumnya, kita akan betul-betul mempelajari pasar modal secara totalitas. Sebelum kita memahami valuasi dari perusahaan besar, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu perusahaan skala UMKM. Jadi tahapannya di video awal-awal evaluasi keuangan pribadi, kemudian setelah menguasai keuangan pribadi, naik ke tangga berikutnya yaitu keuangan skala UMKM. Setelah memahami keuangan skala UMKM, naik lagi ke tangga yang lebih tinggi yaitu keuangan perusahaan terbuka. Nah, karena perjalanannya demikian panjang, bukan berarti Anda berhenti trading. Nah, untuk video kali ini saya ingin sedikit membekali Anda, rekan-rekan subscriber Padepokan Supy. Selama Anda fokus belajar mengikuti semua video yang kami share, maka kami membekali terlebih dahulu strategi investasi untuk mahasiswa. Strategi ini bisa dipakai oleh siapapun yang pada saat ini belum full time trader atau belum full investor, masih memiliki koridor pekerjaan profesional. Namun kenapa di sini yang dipakai adalah koridor mahasiswa? Karena mahasiswa identik dengan modal receh. Kemudian mahasiswa juga identik dengan kesibukan dan tugas belajar, sehingga investasi dan trading bukanlah menjadi kegiatan primer. Insya Allah strategi investasi untuk mahasiswa ini akan mewakili. Tujuannya bagaimana berinvestasi tanpa masalah, tanpa ganggu kuliah. Didedikasikan untuk mahasiswa Indonesia dari grup Telegram Supy Investing. Sebelumnya kami perkenalkan dulu apa itu Supy Investing. Supy Investing adalah lembaga pendidikan online non-formal yang didirikan khusus mempelajari investasi berdasarkan esensinya, filosofinya. Oleh sebab itu, menjadi ciri khas dari Supy Investing selalu mengajak berpikir, merenungkan lebih dalam agar siapapun yang belajar di Supy Investing mengetahui alur, mengetahui peta, pedoman yang benar, sehingga tidak akan terlalu terpengaruh dengan informasi-informasi sampah. Kenapa disebut sampah? Karena belum tentu semua informasi tersebut kita butuhkan, bahkan seringkali menyesatkan. Akibat kita tidak mau berpikir dan merenungkan filosofi di balik semua hal, maka tidak jarang daripada mendapatkan manfaat, kita lebih sering menjadi korban. Selain mempelajari filosofi, keunggulan lain dari Supy Investing adanya kegiatan volunteer, yaitu peserta pelatihan Supy Investing yang kami namakan Elite Supy. Elite Supy ini kami namakan volunteer karena sukarelawan. Jadi orang-orang yang belajar, yang ingin totalitas di pasar modal, mempelajari seluruh metode yang ada di pasar modal semenjak awal pasar modal didirikan hingga yang paling update. Apa yang dipelajari langsung diambil
intinya kemudian diterapkan sehingga langsung terasa di porto masing-masing volunteer. Volunteer tidak pernah memperdulikan porto orang lain, tetapi porto masing-masing yang dijadikan barometer. Bagus atau tidaknya satu metode diukur dengan menerapkannya di porto masing-masing. Jika ternyata tidak membawa hasil yang signifikan, sebagus apapun teori dan kalkulasinya akan segera kami buang jauh-jauh. Nah, sebelum melanjutkan video ini, kami sarankan untuk mengikuti modul atau video kami yang berjudul Resetting Your Mind. Ini adalah wajib bagi investor pemula agar tidak salah cara berpikirnya sehingga bisa sukses di bursa saham Indonesia. Nah, kembali tadi kepada landasan dari Suppi Investing, mempelajari apapun selalu mempelajari dulu definisi yang benar, merujuk pada investasi untuk mahasiswa. Maka kita harus bedah dulu dua kata yang membentuknya, investasi dan mahasiswa. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Banyak yang salah kaprah dengan hakikat investasi. Orang ditawarkan untuk investasi, tapi orang cenderung berpikir bahwa itu adalah meminjamkan uang, sehingga terkadang orang-orang tersebut meminta balik modal. Nah, ini yang tidak paham investasi. Karena investasi itu menanamkan modal, dan modalnya itu menjadi saham. Jadi tidak bisa tiba-tiba kepada orang yang kita kasih invest, mana modal saya balikin, tidak bisa seperti itu. Karena ketika kita menanamkan modal, maka kita itu sudah menjadi bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk aktivitas ekonomi yang menghasilkan, atau produksi yang menghasilkan barang-barang produksi. Contohnya membangun rel kereta api, atau pabrik, atau kos-kosan, atau memiliki sawah, sekolah, restoran, rumah sakit. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Dilihat dengan kaitannya, suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi. Sebab bunga itu bersifat fix dan pasti. Adapun investasi tidak tetap pendapatannya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau mungkin malah merugi. Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, saham atau obligasi, bukti hutang, bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif atau reksadana, hak untuk membeli suatu saham atau right, garansi untuk membeli saham pada masa mendatang, atau instrumen yang dapat diperjualbelikan. Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa resiko keuangan jika investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor keamanan, baik dari bencana alam atau faktor manusia yang tidak amanah, atau ketertiban hukum. Nah, itu definisi investasi. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.
Investasi yang sering disalahartikan di pasar modal adalah trading. Trading bukan investasi. Kenapa trading tidak bisa dikategorikan investasi? Sebab trading melanggar definisi dari investasi itu sendiri. Kalau kita ambil poin penting dari investasi, maka ada kata-kata akumulasi, keuntungan masa depan, pembelian atau produksi yang tidak dikonsumsi. Jadi hanya ngambil hasilnya saja, tidak mengambil investasinya. Karena investasi itu memiliki syarat beli sekali, hasil berkali-kali. Misalkan mendirikan kos-kosan, bikin sekali, itu akan menghasilkan pendapatan berkali-kali dari orang yang sewa kos-kosan tersebut. Nah, apa yang kita beli harus berproduksi, misalkan pembelian mesin. Nah, ketika produksi, hasil produksinya tidak dikonsumsi, sehingga timbul akumulasi. Jadi hasil produksi, keuntungannya belikan lagi aset, aset menghasilkan lagi produksi. Nah, semua ini memerlukan proses pertumbuhan, sehingga investasi itu identik dengan jangka panjang, masa yang akan datang. Oleh sebab itulah investasi itu sebenarnya hanya cocok untuk orang-orang yang sudah selesai, orang yang kelebihan uang, sehingga uangnya tersebut diinvestasikan. Bahkan sebagian besar orang yang memiliki dana yang super itu memilih menjadi angel investor, jadi tidak berharap pengembalian. Jadi mereka biasanya mendanai startup yang terkadang ada yang berhasil, yang terkadang ada uang mereka hangus begitu saja. Nah, sedangkan trading itu beli sekali jual sekali. Maka untuk bisa jual lagi harus beli lagi, sehingga memerlukan intensitas aktivitas yang menuntut totalitas, dan target jangka pendek inilah yang membuat trading tidak disarankan untuk mahasiswa. Sebab atribut tanggung jawab dari kata mahasiswa adalah belajar. Mahasiswa dan trader memiliki tugas yang berbeda, atribut yang berbeda, koridor yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Sebelum dikenalkan dengan pasar modal, Anda sudah lebih dulu mengenal kampus Anda, jurusan perkuliahan yang diambil, yang tentunya bukan hasil tebak-tebak buah manggis atau pilihan oleh sebab hitung kancing. Saat memilih menjadi mahasiswa, memilih satu jurusan, tentunya berharap bisa menguasai bidang yang dipilih, agar kemudian bisa berkarir dalam bidang tersebut dengan gaji di atas UMR. Nah, inilah koridor Anda sebagai mahasiswa. Meskipun seringkali kita tidak bisa menduga satu koridor kehidupan akan membawa kita kemana. Yang mesti kita tahu bahwa koridor yang saat ini sedang dijalani adalah koridor yang benar. Dengan demikian, saya sangat tidak menyarankan Anda keluar dari koridor mahasiswa kemudian menjadi koridor atau memilih koridor trader. Pemahaman mudahnya, jika kita membeli angsa, maka tujuannya tidak untuk dijual kembali. Sebab jika kita jual, kita tidak memiliki aset lagi. Belilah sepasang angsa, jantan dan betina, sehingga akan berproduksi, menghasilkan anak-anak angsa, dan betinanya menghasilkan telur sebelum jadi anak angsa. Dan telur itu bisa kita jual atau kita tetaskan jadi anak-anak angsa. Semakin banyak anak-anak angsa yang dimiliki, semakin besar probabilitas mendapatkan telur ketika anak-anak angsa itu membesar. Nah, di sini ada proses memberi pakan, memelihara, namun tidak harus setiap waktu, hanya perlu beli makan, memberi makan sesekali saja, dan melihatnya sesekali saja, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya ada harapan Anda sedang berada dalam satu koridor yang saat jumlah angsa telah sesuai target menghasilkan banyak telur yang langsung diambil oleh bandar telur.
Anda bisa meninggalkan rutinitas lain koridor karyawan Anda karena kebutuhan rutin Anda sudah terjamin oleh koridor investasi Anda. Lain jika Anda jual beli angsa, maka Anda harus berangkat tiap hari ke pasar, jual beli angsa, tawar-menawar harga. Ada kalanya angsa Anda laku di atas harga beli, namun ada kalanya Anda harus jual rugi di bawah harga yang dimiliki sebab butuh modal buat transaksi berikutnya. Koridor trader akan banyak menyita waktu. Sebagai mahasiswa, maka nanti waktu Anda akan habis untuk belajar berbagai analisa teknikal. Sedangkan analisa teknikal itu ada banyak ragamnya. Memahami beragam pola, memahami chart, candlestick, indikator. Nah, ketika paham juga tugas Anda belum selesai. Anda harus melakukan backtest untuk mencoba strategi yang menghasilkan. Menghasilkan di sini bukan profit besar sekali, ruginya berkali-kali. Menghasilkan berarti memiliki sistem trading yang minimal untung 60 kali, rugi 40 kali. Ini masih bagus untuk trader pemula atau trader jalanan. Salah metode trading membuat kita sering merasa gagal, ujung-ujungnya emosi yang menguasai. Pada mulanya trading plan kita jelas, buy di X, sell di Y, cut loss di Z. Ujung-ujungnya buy di X, saat turun malah hold, makin turun berubah jadi hold. Akhirnya masuklah ke kelompok galauer, nyangkuter, akut lagi nyangkutnya. Mau cut loss sudah puluhan persen lossnya. Akhirnya jadi investor dadakan. Ya nggak apa-apalah buat long term. Investor dadakan seringkali bermasalah sebab pilih long term tapi belinya harga di pucuk yang mungkin baru 2-3 tahun kembali ke harga nyangkutnya. 3 tahun baru balik modal, belum lagi pi sekuritas, rugi waktu, rugi uang. Masuk bursa itu harus tegas. Kalau mau jadi investor ya 100% fundamental. Belinya ya di bawah, jangan di pucuk. Belinya saat downtrend kemudian sideways. Belinya saat under value. Nah, kalau jadi trader itu 100% teknikal. Beli di pucuk tidak masalah. Beli high untuk jual higher. Beli high, jual higher. Beli mahal, jual lebih mahal. Namun harus memiliki sabuk pengaman, stop loss atau cut loss. Nah, untuk mahasiswa ada pengecualian. Saya akan bocorkan rahasia bagaimana trading santuy dengan menggabungkan investasi dan trading. Tidak ada sistem trading yang akurasinya 100%. Oleh sebab itu, jika diurutkan secara resiko, deposito resikonya lebih kecil dari obligasi atau sun. Obligasi lebih kecil resikonya dari investasi saham lebih kecil resikonya daripada trading. Namun metode kali ini yang akan saya bocorkan sebaliknya. Trading lebih kecil resikonya daripada investasi, daripada obligasi, reksadana, bahkan deposito sekalipun. Penasaran kan? Nah, katanya semakin lama jangka waktu investasi kita di saham 3-5 tahun bisa dikatakan nyaris tanpa risiko. Dengan catatan, perusahaan yang kita pilih memiliki fundamental yang baik, GCG yang baik, going concern. Tidak ada yang salah dengan trading. Saat memiliki trading plan yang baik, bisa juga trading for living, asal jangan living for trading. Namun sekali lagi, Anda adalah mahasiswa dan saya tegaskan sebaiknya jauhi trading, apalagi sampai kecanduan, sebab waktu trading saham hanya di waktu bursa dan itu bentrok dengan tugas Anda sebagai mahasiswa. Tetapi saya sangat menyarankan investasi saham, bahkan boleh dikatakan wajib untuk seorang mahasiswa. Namun ada strategi trading yang tidak akan ganggu koridor yang saat ini sedang Anda jalani. Tugas sebagai mahasiswa tidak akan terganggu dengan investasi sebab melakukan pekerjaan rumah investasi tidak harus dilakukan saat jam bursa. Bisa dilakukan kapan saja.
siang, malam, pagi, atau waktu liburan, holiday. Daripada Anda main game online, mabar, kepoin sosmed tanpa manfaat yang jelas, mending lakukan pekerjaan rumah berburu perusahaan berfundamental baik yang kedepannya akan membackup Anda saat ternyata pekerjaan dan karir Anda sudah tidak lagi menjanjikan. Jadikanlah investasi ini sebagai sarana pengganti menyimpan uang di bank. Sebab menabung di bank atau mendepositokan uang di bank lebih beresiko daripada investasi saham. Kok bisa ya? Benar, menabung pun beresiko sebab ada musuh dalam selimut yang akan senantiasa menggerogoti uang Anda, yaitu inflasi. Oke kakak, saya mengerti, saya mau investasi dan sementara akan menjauhi trading, lalu gimana strateginya? Saya akan langsung contohkan ilmu daging. Pertama, saya ingatkan dulu, jangan ikut program nabung saham yang resmi. Sebab Anda tidak bisa bebas dengan pilihan beberapa emiten, kemudian uang Anda didebit tiap bulan untuk dibelikan emiten tersebut. Ini tidak saya sarankan. Ketika uang Anda didebit, ada kalanya kondisi saham sedang di puncak harga, maka Anda membeli dengan harga mahal. Jika terlanjur, segera jual saja saham Anda tersebut dan tutup rekening itu. Memang targetnya harga rata-rata atau average price. Meskipun niat Anda invest, beli tiap ada uang, namun nggak bisa asal buy begitu saja. Kalau bisa beli murah, kenapa harus beli mahal? Buatlah rekening saham reguler yang biasa atau rekening saham syariah, lebih baik untuk long term. Masukkan sejumlah uang yang Anda anggarkan untuk investasi. Menabung secara rutin tiap bulan ke rekening saham reguler atau syariah yang Anda miliki minimal 100.000. Syukur-syukur bisa di atas 500.000, tapi untuk mahasiswa 100.000 sebulan menyisihkan oke lah. Saya ambilkan satu contoh emiten agar Anda bisa langsung praktek teknik membelinya. Perusahaan yang saya pilih, perusahaan yang belum lama IPO, yaitu MDKI atau MDQ Utama Tbk. Kita asumsikan uang yang pertama kali Anda masukkan di rekening saham adalah Rp500.000. Kita pelajari MDKI, berikut profilnya mulai melantai tanggal 25 September 2017. Harga IPO-nya Rp600 per lembar saham, underwriter-nya PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Pemilik saham berdasarkan urutan, pengendali 65%, masyarakat 7%. Oke. Ketika kepemilikan pengendali masih lebih tinggi dari masyarakat, ini tandanya pengendalinya merasa optimis terhadap perusahaannya. Dan ini salah satu bentuk pilihan memilih perusahaan-perusahaan yang GCG-nya bagus. Nah, ini hanya diambil pengendali dan masyarakat, sisanya dimiliki oleh individu dan korporat insidernya, ya direksinya, orang-orang individu yang mengelola MDQ ini. Nah, kita memperebutkan yang 7,10% saham yang beredar di masyarakat. Perbandingan kepemilikan pengendali dengan masyarakat penting untuk jadi fokus utama pemilihan. Di saat insider optimis dengan perusahaannya, maka perusahaan tersebut memiliki prinsip going concern, akan bertahan hingga waktu yang cukup lama karena pendirinya serius berbisnis. Screening tahap pertama adalah kepemilikan saham. Screening kedua adalah dividen. MDQ termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen setiap tahunnya. Screening tahap ketiga adalah hutang. MDQ adalah perusahaan yang tidak terlalu senang berhutang, bahkan terakhir melunasi utang-utangnya ke Bank Mandiri. Screening tahap keempat adalah perbandingan harga terhadap nilai buku. Cari yang lebih kecil dari 1. Price to book value MDQ adalah 0,59 kali. Pada saat bursa ditutup tanggal 3 Mei 2021, bursa sesi 1 harga MDQ ditutup pada 206.
Cukup screening berdasarkan 4 langkah di atas dan itu sangat mudah. Anda cukup menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Berikutnya adalah menentukan titik entry. Nah, menentukan titik entry dengan pivot point dari MDQ. Nanti di akhir pembahasan akan saya jelaskan atau akan saya ajarkan bagaimana mendapatkan angka pivot ini. Jadi harga closing terakhir MDQ ada di 206, pivot pointnya ada di 08, support 1 205, support 2 200, support 3 192, resist 1 213, resist 2 216, resist 3 224. Pertama, Anda harus memiliki dulu saham ini di portofolio. Istilah di Elite Supi kasih mahar. Rank beli yang saya sarankan untuk mahar MDQ yang penting ada dulu di portofolio Anda adalah di harga 205 ke bawah. Silakan antri beli di 205. Maksudnya saat harga di angka 205 Anda buy, minimal punya barang dulu, ikat dengan satu lot. Jika turun di bawah itu Anda cicil beli, semakin turun semakin tingkatkan lot pembelian Anda. Jika menyentuh bottom historinya atau harga terendah yaitu rank 192 sampai 200, borong, jangan pakai ragu. Setiap ada uang cicil, tiap bulan cicil. Jika harga di atas 216 224 Anda boleh cicil jual. Saat harga turun ke support terdekat Anda boleh beli lagi dengan cash hasil penjualan sebelumnya. Jika ternyata harga terus naik, keep saja uang cash Anda. Tiap ada penambahan uang, save, simpan di RDN khusus buat membidik saham ini. Target pertama adalah 100 lot MDQ. Jika rank Anda beli ada di 205 dengan lot sedikit, kemudian saat penurunan Anda bisa perbanyak jumlah lot yang dibeli, target adalah 100 lot atau kelipatannya. Upayakan rata-rata upgrade Anda di bawah 210 atau Rp2.100.000 uang yang harus disediakan untuk memiliki 100 lot MDQ. Setelah 100 lot ada di porto Anda, maka Anda memiliki 200 lot saham MDQ, maka 100 lot Anda keep untuk long term hingga pembagian dividen atau window dressing. Long term untuk mahasiswa saya batasi 1 tahun. Nah, yang 100 lot lagi bisa Anda tradingkan. Lah, kok ditradingkan sih? Katanya nggak boleh trading. Trading yang saya maksud bukanlah trading melototin layar tiap hari, tapi trading untuk realisasi profit. Ada 2 macam harga yang terbentuk di market, harga real dan harga bias. Harga market real dan artificial market. Harga real terbentuk saat terjadi pertumbuhan yang signifikan, terutama pertumbuhan laba dari satu perusahaan, dan market mulai menyadarinya. Pada saat itu terjadi, ada kemungkinan harga akan melampaui nilai kepemilikan Anda dan akan memiliki tangga baru, melewati bottom historisnya, dan kemungkinan bottom historis itu tidak akan tersentuh lagi. Harga bias terbentuk oleh sebab ulah market maker, bisa jadi tidak ada perubahan apa-apa pada fundamentalnya atau ada perubahan tidak terlalu signifikan sehingga meskipun naik ada kecenderungan harga menurun lagi. Harga bias inilah yang merupakan momen langka, sangat disayangkan jika terlewatkan. Anda sebagai investor retail memiliki kelebihan bisa keluar masuk dengan bebas. Lain halnya dengan manajer investasi yang terbatas ruang geraknya, maka Anda bisa mengambil manfaat dari momen bias ini. Perusahaan sekelas dana pensiun, manajer investasi, apapun yang terjadi pada market, mau naik atau turun, dia tetap bertahan dengan upgrade harga saham yang dimilikinya. Sejauh ini MDQ masih bermain di kisaran 205-210. Ini harga yang tepat untuk melakukan koleksi, memperbanyak jumlah kepemilikan MDQ dengan cara cicil bertahap. Targetnya semakin murah, semakin banyak lot pembelian. Ketika harga menembus 200, apalagi sampai menyentuh 192, sekali lagi saya tegaskan, saatnya borong. Ketika harga naik di atas 220, Anda bisa melakukan penjualan dari 200 lot. Anda jatahkan 100 lot untuk investasi jangka panjang dan 100 lot lagi untuk realisasi profit.
Kita asumsikan kepemilikan saham Anda sebanyak 200 lot dengan upper rate 210, maka total rupiah yang Anda miliki adalah 4.200.000. Modal investasi 2.100.000, modal trading 2.100.000. Realisasi profit dengan modal 100 lot atau 2.100.000 rupiah saat harga menyentuh 220 sampai 300 Anda jual. Mau langsung 100 lot atau jual bertahap 50 lot dulu, jaga-jaga jika harganya naik lebih tinggi lagi. Anda masih punya 50 lot di porto atau bisa jual tertarget, sentuh profit 3%, jual 5 lot. Profit 5%, jual 10 lot. Profit 10%, jual 15 lot. Profit 15-20%, jual 20 lot. Ketika lebih dari itu, jual sisanya 50 lot. Mengontrol perubahan di atas tidak perlu nongkrong depan laptop, cukup sekali-kali buka aplikasi trading online Anda di smartphone. Saat porto Anda merah, yes, it's time to buy. Saat hijau, tetap hold atau let profit run, direalisasikan. Mengontrol sekali-kali gak akan terlalu mengganggu rutinitas Anda, sama seperti Anda ngecek message di smartphone Anda, tidak usah tiap hari. Seminggu sekali pun tidak masalah. Anggap saja saat porto menghijau kita jual setiap sentuh 230, semuanya 100 lot. Ini asumsi probabilitas terkecil. Modal 210 berarti 230 dikurang 210, keuntungan 20 kali 100 kali 100, profit 200.000, realisasi profit 7%. Jika Anda bisa jual bertahap seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka keuntungan bisa lebih dari 7%. Maka uang cash yang kita miliki tidak lagi 2.100.000 tapi menjadi 2.300.000 hanya dengan asumsi 7% saja, yaitu jual di 230. Ketika harga turun, kita buy lagi di 205, 210, maka kepemilikan kita akan bertambah sebanyak 9 lot. Dari 200 lot menjadi 209 lot. Ini probabilitas terburuk. Kenyataannya Anda masih bisa dapat barang di harga 205 hanya dengan modal 200 lot saja. Dengan konsistensi dan disiplin, kepemilikan lot saham Anda akan semakin banyak dengan harga tetap di bawah market. Ini bukanlah teori, tetapi teknik yang saya praktekkan, sehingga meski saya bekerja, tetap saya bisa profesional dengan pekerjaan saya, namun tidak ketinggalan menikmati manisnya investasi. Modal yang Anda miliki di MDQ khusus buat MDQ. Penjualan saham MDQ buat beli MDQ lagi, cukup 200 lot saja untuk MDQ. Biarkan compounding berproses. Jika ada tambahan dana lagi yang rutin Anda masukkan tiap bulan, Anda bisa mulai melirik saham lainnya. Dengan strategi yang sama, 100 lot investasi, 100 lot realisasi profit. Mengapa 100 lot? Berdasarkan historis, ada banyak kesempatan saham-saham jackpot yang lepas dari pantauan. Sebutlah BRIS yang baru-baru ini jackpot, kemudian Arto atau Bank Jago. Nah, jauh sebelumnya ada MBAI yang telah menjadi bagian penyumbang kekayaan Pak D. Lokeng Hong. Namun kesempatan senantiasa ada di bursa. Jika Anda jeli, akan ada kandidat lain. Kalau kita berandai-andai punya BRIS 100 slot di harga 220 yang kita keep, kemudian realisasi profit saat jackpot atau BRIS di harga 1200-an sebanyak 100 slot, realisasi saat jackpot atau MBAI di harga 250 rupiah sebanyak 100 slot sebelum jackpotnya. Jackpotnya di 31.500 rupiah per lembar dari harga 250 rupiah. Anda hitung saja, ternyata 100 lot sudah cukup bagi kita menikmati cuan lebar tersebut. Seringkali kita tidak mendapatkan jackpot dari saham-saham tersebut sebab realisasi profit seluruh yang kita miliki dan tidak disiplin membelinya kembali, atau realisasi profit ternyata harganya malah terbang, tidak terkejar lagi. Strategi 50-50 ini akan senantiasa membuat Anda happy. Dengan target 100 lot keep for long term, 100 lot untuk realisasi profit, maka Anda akan membagi telur-telur Anda tidak dalam satu keranjang. Sebagian dijual untuk tambahan modal, sebagian ditetaskan menjadi angsa-angsa Anda yang baru. Anda bisa mengikuti irama bursa, menari bersama market sebagaimana logo Supi Investing, yaitu tarian Supi. Saham naik, waktunya realisasi profit. Saham turun, waktunya koleksi. Saham dilepas kemudian terbang, masih ada
sisa yang kita miliki di porto, saham dilepas kemudian turun, enak, bisa nambah muatan karena sudah punya cash tambahan. Profit dapat, dividen dapat, gak ada investasi senyaman dan seenak ini Supi investing gitu loh. Jika satu saham telah Anda rasakan menarik dan yakin kinerjanya akan bertambah baik, Anda bisa tingkatkan dari 100 slot menjadi 500 slot. Jadi totalnya 1000 lot secara bertahap. Strategi di atas hanya contoh yang sudah saya aplikasikan. Seiring berjalannya waktu, orang harga itu akan berubah, naik setingkat demi setingkat atau malah menurun, tergantung seberapa menarik saham tersebut di mata market. Boleh jadi kinerja membaik tapi market belum tertarik, maka mungkin Anda masih memiliki kesempatan koreksi di 205, 210, atau mungkin Anda malah dapat di rank 230, 300. Menurut saya kalau untuk jangka panjang sih nggak masalah selama masih di bawah harga IPO-nya. Fleksibilitas sangat diperlukan menghadapi market. Sementara mereka bertumbuh, Anda fokus dengan koridor kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Ketika Anda memiliki status apapun itu, karyawan swasta, profesional, ibu rumah tangga, berinvestasi bisa sangat Anda nikmati. Lain dengan mereka yang hidupnya ketergantungan pada bursa. Tingkat stresnya luar biasa, dituntut profit setiap hari. Apa gak tekanan batin tuh? Mau strategi palu gada atau teknik supermarket? Tidak masalah teknik palu gada, apa lu mau gua ada, atau teknik supermarket saham. Tidak akan masalah dengan catatan selalu beli di bottom. Kinerja baik, harga malah turun, berarti beli. Memiliki banyak saham berarti melebarkan probabilitas. 5 saham unggulan dengan porsi 100-100, sisanya palu gada. 1 lot di setiap saham akan menaikkan probabilitas profit kita, tetapi tidak semua saham di bursa harus kita beli. Pilih yang ROE 12 sampai dengan 15%. Di atas itu mantap jiwa. DER di bawah 1. Enterprise value dibagi EBITDA di bawah 8, PER di bawah 10 masih boleh lah. Syukur-syukur di bawah 5. Tapi jangan di bawah 2. Ada yang salah dengan saham itu. PBP di bawah 1, ada dividen makin mantap. Bagaimana jika ternyata kinerjanya menurun, terus harganya terus turun? Nah, ini saatnya Anda jual, pindah ke saham lain yang lebih menarik. Namun karena kita mengawal dari bottom, nggak ada salahnya 100 lot kita keep saja selama manajemennya tidak masalah, selama hutangnya masih di bawah 100%. Kinerja menurun adalah wajar dalam bisnis, mungkin kesempatan untuk beli tambah banyak. Pelajari bottom history setiap saham, pelajari bottom-bottom di atasnya. Gak sulit kok. Lihat saja di RTI Bisnis, cat 5 tahunan supaya selalu dapat harga di bawah. Semakin banyak saham yang kita miliki, semakin baik. 1 lot pun tidak masalah. Berarti probabilitas kita untuk cuan semakin banyak. Kalau kita perhatikan setiap hari di bursa, mesti ada saham yang masuk kategori top most up dan top most down. Rata-rata top most up di angka 3-30%. Berarti ada probabilitas untung tiap hari di saham. Namun terkadang lepas dari kontrol kita sebab terlalu banyak saham yang listing, sedangkan waktu, energi, dan dana kita terbatas. Namun dengan strategi palu gada, Anda bisa mulai mencicil selama tahun pertama Anda di bursa dengan mengoleksi saham-saham salah harga. Minimal punya 1 lot saja nggak masalah. Saat ada uang lebih, Anda bisa cicil bertahap, merah tahan atau tambah, hijau jual. Target awal sebelum mencari bottom ini adalah fundamental dulu yang dijadikan acuan utama, atau jika sulit mendapatkan harga bottom, Anda masuk saja di saham yang sesuai target fundamental yang sudah saya sebutkan di atas. Ilmu yang penting dimiliki oleh investor adalah mengetahui harga wajar saham, mengetahui nilai intrinsiknya. Apa itu nilai intrinsik? Sapi untuk daging dan susu, ayam untuk daging dan telur, kambing untuk daging dan susu. Inilah nilai intrinsik.
Maka nilai intrinsik saham yang paling mudah adalah dividen. Kalau untuk tingkat lanjut, ada valuasi perhitungan yang harus kita kuasai. Masih banyak lagi strategi pembelian, strategi ketika salah beli, strategi keluar ketika masuk di saham yang salah. Namun apa yang saya sampaikan di atas sudah cukup untuk bekal mahasiswa berinvestasi tanpa harus mengganggu kuliah. Salam literasi, salam investasi. Dan ini pun berlaku bagi Anda yang akan terus mengikuti video-video Padepokan Supy. Maka Anda bisa terus fokus mengikuti video-video kami karena sudah dibekali cara mudah trading dan investasi yang nanti kedepannya akan lebih disempurnakan dengan pemahaman valuasi perusahaan TBK dari berbagai sudut pandang. Ikuti terus video kami.